Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan dengan judul materi Chi Kuadrat. Sebelumnya, berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada Seira Mawadah Jelena, yang kedua ada Siska Apriliani, yang ketiga ada Syabira Novitasya, lalu ada saya Nurhaliza, dan yang terakhir ada Yunika Firly Sihombing. Yang akan kita bahas kali ini ada 5 outline. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada syarat uji Chi kuadrat, lalu yang ketiga ada uji Chi square X kuadrat, yang keempat ada uji beda bedah proporsi X kuadrat, dan yang terakhir ada uji keindependensian. Di sini ada definisi di mana Chi square disebut juga dengan Chi kuadrat. Chi square adalah salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Lalu yang kedua ada syarat uji Chi kuadrat, di mana dalam melakukan uji Chi kuadrat harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ada 4. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan dengan independen. Yang ketiga, setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Dan yang terakhir ada besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Selanjutnya ada uji Chi square X kuadrat. Ada 3 macam uji Chi square, diantaranya adalah yang pertama, pengujian hipotesis mengenai K proporsi K lebih besar dari 2. Uji compatibility sama dengan uji kesesuaian. Untuk menguji apakah ada perbedaan proporsi dari sampel pertama dengan proporsi dari sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, test of independency. Caranya sama dengan tes mengenai K proporsi, tapi kesimpulannya adalah apakah variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Lalu yang ketiga, test of goodness of fit. Untuk menguji sesuai tidaknya distribusi frekuensi hasil pengamatan dengan distribusi teoritisnya. Selanjutnya yaitu uji beda-beda proporsi X kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan formula, yaitu di mana H0 adalah P11 sama dengan P12 dan seterusnya. Kemudian H1 adalah P11 tidak sama dengan P12 dan seterusnya. Yang kedua yaitu stat uji dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma K I sama dengan 1 OI dikurangi HI kuadrat per HI, di mana OI adalah observasi data dan HI adalah yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan X kuadratable, yang keempat adalah hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Maka keputusannya jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadratable, maka tolak H0. Dan tolak H0 di sini menjelaskan bahwa kesimpulannya adalah tidak sama. Dan jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadratable, maka terima H0. Dan terima H0 di sini menjelaskan bahwa kesimpulannya adalah sama. Dan X kuadratable didapatkan dari alfa N dikurang 1, lalu hasilnya dicari pada tabel dalam buku. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu distributor asing membagi daerah pemasaran menjadi 6 wilayah. Berdasarkan pendapat sebelumnya, dinyatakan bahwa pembelian di ke-6 wilayah tersebut sama banyaknya. Seorang salesman baru mengambil sampel secara random dari pemasangan AC baru sejumlah 60 unit. Dari catatan tersebut, diketahui pemasangan AC di ke-6 wilayah tersebut sebagai berikut. Wilayah A dengan jumlah pemasangan 6, wilayah B dengan jumlah pemasangan 12, wilayah C dengan jumlah pemasangan 14, wilayah D dengan jumlah pemasangan 8, wilayah E dengan jumlah pemasangan 8, dan wilayah F dengan jumlah pemasangan 12. Ditanyakan, benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa distribusi pemasangan AC di ke-6 wilayah tersebut sama banyaknya, di mana alfa sama dengan 5%? Jawabannya adalah diketahui total data keseluruhan atau N besar sama dengan 60
Jumlah data atau N kecil sama dengan 6 dan alpha sama dengan 5% atau 0,05. H0, P11 sama dengan P12 dan seterusnya atau tidak ada hubungan. H1, P11 tidak sama dengan P12 dan seterusnya atau ada hubungan. Dapat dilihat pada tabel di samping. HI didapat dari N besar dibagi dengan jumlah data yang ada, yaitu 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi dapat diketahui bahwa nilai HI adalah 10. Langkah selanjutnya yaitu mencari X kuadrat hitung, yaitu sigma K I sama dengan 1 buka kurung OI dikurang HI tutup kurung kuadrat dibagi HI. Lalu X kuadrat hitung sama dengan buka kurung 6 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 ditambah buka kurung 12 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 ditambah buka kurung 14 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 ditambah buka kurung 8 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 ditambah buka kurung 8 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 ditambah buka kurung 12 dikurang 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10. Lalu kita dapatkan hasilnya 4,8. Lalu langkah selanjutnya mencari X kuadrat tabel atau 0,05 dan 5, lalu kita dapatkan hasilnya 11,07. Karena X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, maka terima H0. Kesimpulannya adalah bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa distribusi pemasangan AC di keenam wilayah tersebut adalah sama banyaknya. Uji keindependensian. Pada uji keindependensian, terdapat baris dan kolom yang nantinya akan menunjukkan sebuah data. Lambang sigma menunjukkan jumlah. Contohnya, N1 pada kolom 1 adalah jumlah dari N11, N21, dan N31. Begitu juga sigma pada kolom baris lainnya. Dan untuk lambang N adalah jumlah dari N1, N2, dan N3. Kemudian formulasinya yaitu H0 P11 sama dengan P12 dan seterusnya, atau diartikan tidak ada hubungan. Kemudian H1 P11 tidak sama dengan P12 dan seterusnya, atau diartikan ada hubungan. Atau bisa juga dengan H0 PIJ sama dengan 0 yang diartikan tidak ada hubungan, dan H1 PIJ tidak sama dengan 0 yang diartikan ada hubungan. Selanjutnya ada strategi, di mana X kuadrat hitung memiliki rumus sigma R I sama dengan 1, sigma K J sama dengan 1, OIJ dikurangin HIJ kuadrat per HIJ, di mana R adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Kemudian kita menentukan harapan untuk tiap sel atau NIJ. NIJ sama dengan NI dikali NJ per N. Contohnya N11 sama dengan N1 dikali N1 per N, dan N12 sama dengan N1 dikalikan N2 per N sampai dengan N33. Untuk keputusan yang pertama, jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka tolak H0. Tolak H0 di sini menjelaskan bahwa kesimpulannya adalah ada hubungan. Selanjutnya, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari sama dengan X kuadrat tabel, maka terima H0. Terima H0 di sini menjelaskan bahwa kesimpulannya adalah tidak ada hubungan. Dan yang terakhir, X kuadrat tabel didapatkan dari alfa K dikurangin 1 dikalikan R dikurangi 1. Lalu hasilnya akan dicari pada tabel dalam buku. Berikut ini adalah contoh soal dari uji keindependensial. Data berikut menyatakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 orang pelayan toko yang dinyatakan oleh konsumen. Variabel yang diukur adalah volume penjualan tiap pelayan
dan perangai atau sikap pelayan ketika melayani konsumen. Volume penjualan digolongkan menjadi dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Sedangkan perangai digolongkan ke dalam tiga kategori, ramah, biasa, dan judes. Kemudian berikut ini adalah data dari volume penjualan dan perangai dengan masing-masing kategorinya. Yang pertama, dengan kategori ramah dan tinggi sebanyak 24, kategori ramah dan rendah sebanyak 6, kategori biasa dan tinggi sebanyak 10, kategori biasa dan rendah sebanyak 7, kategori judes dan tinggi sebanyak 5, dan kategori judes dan rendah sebanyak 8. Pertanyaannya, dengan alfa sama dengan 5%, ujilah apakah ada hubungan antara volume penjualan dengan perangai pelayan. Maka, diketahui banyaknya data atau N adalah 6. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian, formulanya H0, PIJ sama dengan 0 atau tidak ada hubungan, H1, PIJ tidak sama dengan 0 atau ada hubungan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan sigma dari masing-masing baris dan kolom. Sigma dari kolom 1 yaitu 30, pada kolom 2 17, pada kolom 3 13, kemudian pada baris 1 yaitu 39 dan baris 2 yaitu 21. Kemudian sigma dari keseluruhannya adalah 60. Kemudian selanjutnya adalah menentukan HIJ. Pada N11 didapatkan 19,50, N12 didapatkan 11,05, N13 didapatkan 8,45, pada N21 didapatkan 10,50, N22 didapatkan 5,95, dan N23 didapatkan 4,55. Cara menghitungnya yaitu dengan cara contoh, pelayan yang memiliki sifat ramah dan berkategori tinggi atau N11 memiliki hasil 19,50. Angka tersebut didapatkan dari nilai sigma yang sejajar pada baris dikalikan dengan nilai sigma yang sejajar pada kolom, lalu dibagi dengan sigma total. Maka 39 dikalikan dengan 30, kemudian dibagi 60, dan didapatkan hasilnya adalah 19,50. Tahapan selanjutnya adalah menentukan X kuadrat hitung, di mana rumusnya adalah sigma R I sama dengan 1, sigma K J sama dengan 1, buka kurung OIJ dikurangi HIJ, tutup kurung kuadrat per HIJ. Sigma di sini menandakan bahwa kita harus menjumlahkan hasil dari keseluruhannya. Maka, X kuadrat hitung sama dengan buka kurung 24 dikurangi 19,5 tutup kurung kuadrat per 19,5 lalu ditambah buka kurung 10 dikurangi 11,05 tutup kurung kuadrat per 11,05 ditambah buka kurung 5 dikurangi 8,45 tutup kurung kuadrat per 8,45 ditambah buka kurung 6 dikurangi 10,5 tutup kurung kuadrat per 10,5 lalu ditambah buka kurung 7 dikurangi 5,95 tutup kurung kuadrat per 5,95 lalu ditambah buka kurung 8 dikurangi 4,55 tutup kurung kuadrat per 4,55. Maka, didapatkan hasil dari keseluruhannya adalah 7,79. Tahapan selanjutnya adalah menentukan X kuadrat tabel, di mana rumus X kuadrat tabel adalah alfa, kemudian K dikurangi 1 dikalikan dengan R dikurangi 1, maka didapatkan 0,05 dan 2. Dari hasil tersebut, maka didapatkan nilainya adalah 5,99. Karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka hasilnya adalah tolak H0 atau menolak tidak ada hubungan. Maka kesimpulannya adalah bahwa ada hubungan antara volume penjualan dengan sikap pelayan. Sekian
presentasi proyek dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.